Halo, apa kabar semuanya? Kita bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Administratif. Oke, setelah minggu lalu kalian berhasil melaksanakan ujian tengah semester. Saat ini kita akan memasuki pertemuan ke-9. Ya, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas topik yang lain. Oke, topik ini berjudul konsep korespondensi. Ya, konsep korespondensi. Apa saja yang akan kita pelajari di konsep korespondensi pada minggu ini? Yang pertama adalah tentang batasan korespondensi dan surat, menjelaskan tujuan umum surat, fungsi surat dinas, syarat surat yang baik, langkah teknis penulisan surat, bagian surat dan gaya surat. Oke. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian korespondensi. Nah, di kehidupan sehari-hari kita tentunya bergaul dengan sesama, bukan? Dalam kedudukan kita sebagai pegawai pada nantinya, apabila kita semua nanti bekerja ya, apabila kalian nanti semua bekerja di suatu perusahaan, Anda akan bergaul atau bertemu ya, berhubungan juga dalam pekerjaan dengan sesama pegawai yang lain, bahkan dengan pimpinan. Di kedudukan Anda sebagai anggota masyarakat, ya, Anda akan bergaul juga dengan tetangga, dengan sesama, misalnya dengan ketua RT atau ketua RW, atau dengan kelurahan, atau dengan Pak Camat. Di kedudukan kita juga sebagai anggota keluarga, kita juga pasti saling berbicara, bercakap dengan anggota keluarga yang lain, bahkan dengan kedua orang tua. Ya, untuk menjamin sebuah lancarnya pemerintahan ya di sisi yang lain, sebuah instansi, perusahaan atau departemen itu akan mengadakan sebuah komunikasi. Komunikasi ini merupakan bagian dari sebuah cara untuk berhubungan antar sesama, ya, bergaul dengan sesama. Sehingga dalam dunia bisnis nantinya terjadi peristiwa yang sama pula. Dan berbagai perusahaan itu akan saling mengisi cara berkomunikasi itu ya dengan cara-cara yang ada. Salah satu caranya adalah dengan surat menyurat atau korespondensi. Kalau menurut Zainal Arifin tahun 96, surat itu sendiri adalah sebuah sarana komunikasi tertulis, menyampaikan pesan. Ya, fungsinya menyampaikan pesan dari satu pihak, bisa pihak berupa individu, instansi, atau organisasi kepada pihak lain. Pihak lain juga bisa sama sebuah instansi atau individu. Dan apabila surat dari satu pihak pada pihak lain itu berisi sebuah informasi yang menyangkut kepentingan sebuah tugas dan kegiatan dalam instansi tersebut, hal ini atau surat ini disebut dengan surat resmi atau surat dinas. Ya, bahkan surat itu bisa diartikan adalah sehelai kertas yang memuat bahan komunikasi tertulis dari seseorang dan ditujukan kepada orang lain atau pihak lain. Dan surat itu banyak sekali pengertiannya ya. Tentu saja yang akan kita pelajari adalah surat yang berkaitan dengan kedinasan atau surat dinas. Tapi saat ini teman-teman semua, cara komunikasi dengan menggunakan surat sudah berbeda ya. Berbeda dengan beberapa tahun lalu sebelum era digital. Saat ini kecenderungannya untuk kegiatan perkantoran atau di instansi mengarah kepada sebuah proses yang paperless. Artinya tidak menggunakan kertas sama sekali. Bisa saja dengan menggunakan email atau grup WhatsApp.
Nah, tujuan umum atau tujuan yang paling mendasar dari kegiatan surat menyurat itu sendiri adalah untuk memberikan sebuah informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya dan diharapkan mendapatkan sebuah respon, ya. Sedangkan fungsi dari surat dinas ada 5, seperti yang sudah dijelaskan oleh rumusan pengertiannya sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ada fungsi khusus surat dinas itu, ada 5. Yang pertama adalah sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Maka isi surat harus menggambarkan sebuah persepsi, sudut pandang, dan sebuah mentalitas dari pengirimnya. Jadi ketika kita membuka surat, kita harus seperti berhadapan dengan orang yang menulis surat itu sendiri. Sedangkan fungsi yang kedua adalah sebagai alat pengingat, karena surat dapat diarsipkan atau disimpan dan dilihat lagi apabila suatu saat dibutuhkan. Yang ketiga, surat dinas berfungsi sebagai pedoman kerja. Tentu saja contohnya seperti SK, surat keputusan, atau surat instruksi. Yang keempat, surat dinas sebagai bukti tertulis, ya, hitam di atas putih. Kenapa hitam di atas putih? Karena selalu tintanya adalah hitam, putih adalah kertasnya, dan sifatnya adalah resmi atau legal. Contohnya adalah surat-surat perjanjian, ya. Biasanya ada materai di situ. Ada kontrak, surat kontrak penelitian misalnya. Kelima adalah sebagai alat bukti tentang yang dikomunikasikan. Selanjutnya sebagai bukti sejarah, misalnya seperti itu. Ya, yaitu surat-surat tentang perubahan atau perkembangan sebuah instansi atau perusahaan secara yuridis dan administratif. Seperti berkas di mana menunjukkan sebuah timeline atau perkembangan dari perusahaan. Misalnya adalah hasil laporan keuangan yang dilegalkan dari tahun ke tahun sebagai pengambilan keputusan nantinya. Sedangkan syarat surat dinas yang baik seperti apa sih? Surat dinas sendiri bisa jadi dia komunikasi tertulis, bisa juga diketik gitu ya. Sebaiknya yang baik adalah yang menggunakan format yang menarik tapi juga komunikatif, tidak terlalu panjang, memakai bahasa yang jelas, ya, padat, dan mengandung unsur kesopanan. Sedangkan format surat dinas bisa dikatakan menarik seperti apa? Bila letak-letak bagian surat itu teratur sesuai dengan ketentuan yang ada. Nanti kita akan bahas formatnya apa saja yang ada. Surat dinas diusahakan jangan terlalu panjang, karena surat yang panjang itu membosankan dan mungkin malah tidak terbaca pesannya, ya, tidak tersampaikan pesannya. Sedangkan yang terlalu singkat juga resikonya ada informasi yang tidak tersampaikan. Jadi pastikan pas informasinya, ya. Kemudian bahasa surat dinas dikatakan jelas apabila si pembaca atau pihak kedua yang dikirimin surat menangkap maksud atau informasi yang diberikan. Terdiri dari unsur-unsur dari tata tulisnya, subjek predikat, serta tanda baca yang digunakan itu harus tepat. Bahasa surat bisa dikatakan padat itu seperti apa? Apabila mampu mengungkap pokok pikiran atau inti dari informasi yang disampaikan tanpa bertele-tele atau bahasa basi, tanpa diberikan metafor yang berbunga-bunga, ya, itu padat. Jadi langsung to the point intinya. Sedangkan dikatakan sopan, ya, apabila isi surat tidak menyinggung perasaan si penerima untuk perasaan yang negatif, memunculkan sebuah negativity perception. Selain itu, surat harus
bersih, rapi, ya, dalam artian jangan sampai ada salah tulis di situ atau kena sesuatu yang nantinya membuat kertas menjadi kotor, khususnya surat dinas ya, karena ini harus formal sekali dan mengandung keseragaman pola atau bentuk. Misal surat SK ya bentuknya harus sama. Sedangkan syarat dasar bila kita ingin menulis surat ya, agar surat ini berfungsi dengan baik, yang pertama adalah harus mampu menguasai dari konten materi yang ingin dituliskan di surat tersebut ya, yang ingin dikomunikasikan atau dibahas di dalam surat. Yang kedua, penguasaan bahasa, pemakaian bahasa yang baik, subjek, predikat, dan objeknya, serta pemilihan kata. Lalu yang ketiga adalah penguasaan pikiran perasaan si penerima. Kita harus memikirkan apabila kita sebagai penulis juga akan menerima surat ini, apakah surat ini sudah pas atau belum. Yang keempat adalah pengetahuan antar hubungan si penerima dan si penulis surat. Jadi kita harus mengetahui posisi hubungan kerja antara penulis dan penerima surat itu. Yang kelima adalah memahami teknik surat menyurat. Ya, teknik surat menyurat salah satunya yaitu adalah mengetahui format atau bentuk surat. Nah, ini adalah hal yang sangat menguntungkan apabila sebagai penulis surat kita memahami dasar-dasar bagaimana pengetahuan menulis yang baik. Sedangkan langkah-langkah teknisnya seperti apa untuk menulis surat? Nah, setiap penulis ya tidak menghendaki terjadi informasi yang tidak tersampaikan ketika menulis surat, atau mungkin tidak termuat, tertinggal dan sebagainya, lalu disusulkan dengan surat yang lain, itu sungguh tidak efisien dari segi waktu. Sebaliknya, penulis juga tidak menghendaki ada informasi yang salah. Maka perlu ada pertimbangan yang tepat ya, yang diputuskan melalui komunikasi apabila kita ingin menggunakan surat atau email ya. Saat ini apabila kita menggunakan paperless ya, berikutlah teknisnya ketika ingin menulis surat. Yang pertama, kita harus tuliskan terlebih dahulu sebuah tujuan utama dari penulisan surat. Tegaskan kembali, harus jelas dan harus ada, yaitu tujuan pokok penulisan surat. Yang kedua adalah kita mengumpulkan semua informasi terkait dengan pendukung, faktor-faktor pendukung dalam penulisan tujuan pokok. Dan ketiga, perkiraan pembaca, apakah audiens ini pasarnya adalah dewasa, masih sekolah atau tidak, jadi harus diperhatikan. Yang keempat, penyusunan draft atau konsep, bikin konsep dulu, baru nanti dijadikan yang sifatnya resmi, baru dimintakan tanda tangan. Dan yang kelima, harus diselesaikan. Tentu saja namanya surat ketika sudah jadi draft, dia tetap harus dipakai. Semakin sering kita bisa menulis surat, terbiasa pula kita mengetahui langkah-langkah ini. Bahkan sudah tidak terasa bahwa ini sebuah langkah ya. Pertama, tegaskan dulu tujuan pokok, lalu informasi yang berkaitan tujuan harus punya ya. Lalu perkirakan bagaimana pembaca, sudut pandangnya, dan susun sebuah draft lalu harus segera diselesaikan. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagian-bagian surat. Ini merupakan salah satu indikator penentu baik atau kurang baiknya sebuah surat, yaitu dari segi format. Format surat dinas yang dimaksud ini adalah tata letak dan bagian-bagian surat. Bila kita sudah memahami bahwa surat itu ada bagian-bagian tertentu seperti kepala surat, tanggal surat, nomor surat, sifat surat, dan lampiran ya. Ada hal, alamat, kalimat pembuka isi surat, ada kalimat penutup, nama jabatan penerima gitu ya, pengirim dan sebagainya.
kita akan bahas lagi lebih rinci di sini ya. Bagian-bagian ini punya fungsi sendiri. Penggunaan dan teknik pengetikannya juga sudah diatur masing-masing oleh instansi di mana nanti kita bekerja. Pengaturan bagiannya ini adalah di keputusan ya, ada dasarnya di surat keputusan pimpinan organisasi sebagai pedoman. Jadi bentuk penulisan surat dinas itu sebelumnya sudah diatur dalam surat keputusan di organisasi. Sedangkan untuk pemerintahan ya, di kementerian misalnya, pedoman umum penggunaan dan teknik pengetikan bagian surat ada di keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan nomor 71 tahun 93 tentang pedoman tata persyaratan dinas. Tetapi kembali lagi semua bentuk dan bagian surat masing-masing ditentukan oleh instansi pemerintah. Tapi untuk bakunya mereka sudah ada. Dan penempatan bagian surat itu termuat dalam format tertentu membuat perbedaan bentuk biasanya nanti yang disebut dengan istilah style. Bentuk atau style dalam surat organisasi ya, di sebuah organisasi ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Untuk instansi sudah ada pedoman persyaratannya tadi ya, Kemenpan 71 tahun 93. Nah, di lingkungan selain pemerintahan, yaitu di perusahaan yang profit, dikenal dengan 6 style ya, bentuk format surat ada 6 style. Yang pertama adalah format full block style ya, yang kedua adalah modified block style, yang ketiga semi block style, yang keempat simplified style, yang kelima intended style, dan keenam hanging paragraph atau hanging intended style. Bentuk surat full block style seperti ini ya, ini adalah full block style. Jadi paragrafnya rata, kiri kanannya justify. Ini yang paling sering digunakan di surat dinas, yang sering kita jumpai ya. Yang pertama itu ada kepala surat, kop surat, yaitu berisi tentang nama perusahaannya, jalan, alamat perusahaan, dan nomor telepon. Biasanya kalau di sini ada logo perusahaan, letakkan di kop surat. Lalu bagian suratnya ada tanggal surat, nomor lampiran, dan hal perihal surat. Tujuan surat ini apa? Di sini contohnya adalah perkenalan perusahaan. Lalu ada nama, ya, nama yang dituju untuk surat ini yang ingin disampaikan kepada direktur, PT-nya, nama perusahaan, alamatnya, lalu lokasi itu, dan salam pembuka ya, baru isi surat. Setelah itu ada salam penutup dan nama terang. Di sini full block style ya, jadi kiri kanan rata kiri sama. Justify ini disebut dengan full block style. Lalu yang kedua bentuk format balok atau modified block style. Modified block style hampir sama dengan full block, tetapi modified di sini bedanya adalah ada judul di sebelum isi surat setelah salam pembuka ya, dan lebih simple, lebih ringkas lagi isi yang disampaikan. Dan untuk penulisan salam penutup dengan hormat atau your faithfully serta nama terang dan tanda tangan tidak harus lurus sama dengan tanggal yang sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Jadi yang disebut modified block style seperti ini. Ya, kop suratnya bisa di kanan ya. Yang ketiga bentuk surat lainnya adalah semi block style. Semi block style yang membedakan dengan full block dan modified adalah yang paling bawah ya, yaitu salam penutup, nama terang, dan tanda tangan ya.
Itu yang membedakan. Yang lainnya hampir sama, tetapi bisa saja tidak menggunakan format alinea-nya justify kiri kanan. Yang keempat ada format sederhana atau simplified. Format sederhana hampir sama dengan full block style, tetapi dia lebih simple lagi ya, atau hampir mirip juga dengan modified block style. Yang paling sering digunakan adalah full block style dan yang modified. Ini bentuk intended style, jadi ke kanan semua ya, bentuknya rata kanan semua. Ini dia seperti rata kanan, kopnya ada di kanan, lalu salam penutup juga ada di kanan. Yang terakhir bentuk surat paragraf intended ya, hanging paragraph intended. Nah, hanging paragrafnya rata kanan juga, semuanya ada di sisi kanan kecuali salam pembuka dan tujuan pengirim, tanda tangan tapi ada di kiri. Nah, di sini ada tanda tangan juga yang nomor 8 dan 9 ya, tanda tangan. Terus di sini adalah informasi yang lain seperti tembusan dan sebagainya. Baik, yang akan saya tegaskan kembali selain bentuk surat, yang paling penting berikutnya adalah penggunaan bahasa di surat dinas. Nah, di penggunaan bahasa ini kita harus memahami tentang bagaimana menulis atau berbahasa yang komunikatif. Sebaiknya gunakan bahasa sesuai dengan ejaan yang disemulakan bahasa Indonesia. Memang apabila surat dinasnya menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan, gunakan ejaan yang disempurnakan, pemilihan kata juga yang baku, penyusunan kalimatnya juga harus diperhatikan dan menggunakan dasar ejaan. Jadi ada dua yang diperhatikannya ketika menulis surat selain bentuk dan format. Yang pertama adalah penyusunan kalimat, kedua penyusunan paragraf. Kalimat yang sesuai, yang bagaimana? Yang sesuai dengan kaidah yang baku. Bahasa Indonesia yang baku, tidak bertele-tele, yang to the point ya. Yang wajib ada itu yang mana informasinya, tolong diinformasikan, jangan sampai tertinggal. Bahasa harus juga sopan dan simpatik. Informasi juga harus tepat. Kedua, penyusunan paragraf. Paragraf itu harus dipahami, harus utuh ya, syaratnya ada kesatuan dan kepaduan. Apabila kalian menulis surat ya, misalnya di sini bentuknya adalah hanging paragraf, ada nomor 7 ini adalah isi surat. Apabila paragraf pertama sudah menginformasikan tentang nomor surat, bahwa akan ada libur nasional terkait akhir tahun ya, cuti akhir tahun diliburkan untuk mengganti libur lebaran ya, waktu itu sempat tidak ditiadakan karena pandemi, maka liburnya diselenggarakan ya. Ini alinea keduanya terkait dengan berapa durasi liburnya dan kapan harus masuk dan sebagainya, ada di alinea ketiga. Jadi ketiga paragraf ini harus ada kesatuan. Ini yang dimaksud dengan penyusunan paragraf yang baik di dalam surat begitu. Sebaiknya disusun dalam satu paragraf kalau memang itu simple sekali informasinya ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di minggu ini terkait dengan korespondensi. Jadi kita membahas terlebih dahulu tentang konsep dan ruang lingkup serta pengertian korespondensi. Di minggu berikutnya nanti kita akan membahas tentang teknik bagaimana mengarsip surat. Ya. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa tujuan dari surat adalah mendapatkan reaksi atau sebuah feedback informasi yang nantinya sebagai bahan evaluasi, dan surat adalah
bagian komunikasi menyampaikan pesan dan informasi, sedangkan penulisannya yang harus memenuhi syarat yang baik itu di segi teknik penulisan maupun langkah dalam menulis. Dan menulis surat juga memiliki atau memperhatikan pilihan format, style, serta gaya. Berbagai macam format, gaya, atau style menulis surat ada full block style, modified block style, semi block, simplified, intended, dan hanging paragraph. Sedangkan untuk hal yang perlu diperhatikan ketika menulis surat jangan lupa, yaitu bahasa yang baik dan benar dalam menyusun kalimat, paragraf, dan penggunaan tanda-tanda baca. Begitu saja cukup yang ingin saya share ke kalian semua tentang materi minggu ini. Jangan lupa dikerjakan. Ada satu pertanyaan di bawah komentar ya, di kolom komentar. Seperti biasa, tinggal menjawab, beri nama, NIM, dan kelas Anda, lalu jawabannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas.